Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan perempuan menurut Al-Quran, aplikasi pendekatan makna Jumakza pada Quran Surat An-Naml ayat 22-41. Studi penafsiran Syahirun Syamsuddin. Eksistensi kaum wanita dalam kehidupan dan problematika yang dihadapinya pada prinsipnya berkisar pada 3 persoalan pokok, yaitu karakter wanita, hak-hak, dan tugas-tugas wanita, di mana ia hanya berperan dalam ranah domestik. Persoalan gender merupakan persoalan aktual dewasa ini, di mana di dalamnya mencakup kepemimpinan perempuan. Sebenarnya kepemimpinan perempuan sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Akan tetapi, kepemimpinan perempuan ini seolah-olah tidak diindahkan bagi sebagian muslim. Hal ini karena sistem relasi laki-laki dan perempuan yang cenderung bias patriarki. Beralih pada pokok pembahasan nomor 1, analisis linguistik. Pembedahan makna secara linguistik, Quran Surat An-Naml ayat 23 menunjukkan bahwa Al-Quran telah menggambarkan sosok perempuan yang berhasil membawa rakyatnya sejahtera dan kehidupan makmur yang memiliki kerajaan yang besar. Dalam hal ini, Al-Quran mengisyaratkan bahwa pernah ada sosok pemimpin perempuan yang eksis dalam wilayah publik dan ia mempunyai kemandirian politik serta karakteristik kepemimpinan dalam mengayomi masyarakatnya. Kemudian pada ayat 29-32 tertangkap makna menurut At-Tabari bahwasanya pesan yang ingin disampaikan dalam ayat tersebut ialah apabila terdapat suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, maka cara yang ditempuh adalah musyawarah. Berlanjut pada pembedahan makna linguistik ayat 33-36. Menurut Quraisy Shihab, maknanya berkisar atas 2 hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk, dan kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari makna kedua ini, lahir kata hadiah yang merupakan penyampaian sesuatu yang lemah lembut guna memberikan simpati kepada orang yang diberikan. Kemudian pada ayat 37-39 didapati makna bahwasanya Ratu Balqis akan datang ke kerajaan Sulaiman. Keinginan Nabi Sulaiman menghadirkan singgasananya sebelum rombongan tiba di tempatnya. Kesanggupan dan kekuatan jin Ifrit memindahkan singgasana Ratu Balqis hanya dengan waktu yang singkat. Terakhir, makna linguistik yang didapat dari ayat 40. Bahwasanya selain kehebatan jin Ifrit yang sanggup menghadirkan singgasana hanya dalam jangka waktu setengah hari, ada pula yang lebih hebat lagi, yakni ahli kitab. Ia mampu menghadirkan singgasana tersebut hanya dalam jangka waktu mata berkedip. Hal ini merupakan karunia Nabi Sulaiman yang juga merupakan sekaligus ujian, apakah termasuk hamba yang bersyukur atau justru kufur. Pokok pembahasan nomor 2, konteks historis. Konteks historis ini mencakup 2 aspek. Yang pertama, aspek historis mikro. Terkait dengan asbabun nuzul Quran Surat An-Naml ayat 22-41 belum dapat dideskripsikan secara pasti. Kemudian, aspek yang kedua, historisitas tipe makro. Historisitas tipe makro ini kurang lebih membicarakan perihal kondisi bagaimana masyarakat memandang kedudukan perempuan saat itu, terutama dalam hal pangkat. Sehingga kemudian dalam Quran Surat An-Naml ayat 22-41 digambarkan terkait beberapa tipe pemimpin yang ideal, sebagaimana yang melekat pada sosok Ratu Balqis. Di sini saya akan menjelaskan tentang maghza al-tarihi, yaitu pesan utama dalam teks.
Di sini setidaknya saya sudah menyimpulkan ada 5 pesan yang terkandung. Pertama yaitu tentang musyawarah, yang kedua yaitu tentang sikap rendah hati Ratu Balkis, yang ketiga yaitu rasa sayang dan setia pengikut Ratu Balkis, yang keempat yaitu keutamaan nikmat iman, dan yang terakhir yaitu dilarang berbuat zalim. Begitu. Yang pertama yaitu musyawarah. Dalam ayat 32 di sini yaitu menjelaskan bahwasanya jika ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, maka cara yang ditempuh adalah musyawarah. Untuk sikap rendah hati terbukti yaitu ketika datangnya surat dari Nabi Sulaiman, ia tidak menetapkan dengan sendirinya, melainkan meminta masukan dan pendapat dari para menteri-menterinya. Untuk rasa sayang dan setia pengikut Ratu Balkis, yaitu ketika datangnya surat dari Nabi Sulaiman, para pengikutnya itu antusias dan siap lahir batin meskipun nyawa taruhannya. Yang keempat, keutamaan nikmat iman. Di sini dijelaskan bahwasanya Ratu Balkis merupakan ratu yang cerdas, sempurna. Meskipun itu ini tidak menjadi Ratu Balkis sempurna. Kenapa? Karena satu hal yang belum, yaitu apa? Iman, nikmat iman. Dengan perantara Nabi Sulaiman maka sempurnalah, yaitu apa? Nikmat iman. Yang terakhir yaitu dilarang berbuat zalim. Ketika Ratu Balkis datang kepada kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balkis berprasangka buruk terhadap Nabi Sulaiman dengan menyangka ia akan dibunuh oleh Nabi Sulaiman, akan tapi tidak. Oleh karenanya Ratu Balkis sudah berbuat zalim. Oke, thank you. Terakhir, maghza al-mutaharik atau signifikasi fenomenal dinamis yang dapat kita ambil di antaranya. Pertama, keadilan relasi antar manusia, terutama laki-laki dan perempuan, seperti dalam ranah publik. Kepemimpinan bukan soal laki-laki maupun perempuan, melainkan didasarkan atas kemampuan atau spesifikasi keahlian serta kualitas yang dimiliki manusia tersebut. Kedua, dalam negara demokrasi, contohnya Indonesia, pemilihan tentu saja tidak berdasarkan gender, melainkan penilaian dan dukungan suara dari kemauan alami pemilih. Ketiga, kemanusiaan yang diangkat pada zaman saat ini sangat jelas terekspos, apalagi melalui media sosial maupun akademik. Manusia semakin menyadari batas kaku yang membelenggu dan tidak sesuai tuntutan zaman. Isu kemanusiaan yang diangkat tinggi serta keberanian dan kebebasan mengutarakan opini atas fenomena-fenomena yang mengganggu keadilan relasi antar manusia mendapat perhatian banyak khalayak. Secara otomatis membantu publik memahami paradigma dengan arif dan bijaksana, serta tidak memahami dalil secara mentah-mentah, melainkan segar dengan sendirinya. Kemudian, patriarki maupun matriarki pada kebudayaan Islam yang dianut oleh beberapa bagian umat Muslim juga tidak salah, asalkan tidak mengabaikan kemanusiaan dan tentunya musyawarah serta kesetujuan yang diterima dari lingkungan, karena di sisi lain dapat menjadi keunikan konstruksi budaya dan sosial. Sekian dari kelompok 4, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.